Salah satu produk investasi yang ada di pasar modal adalah obligasi. Kali ini kita akan belajar untuk mengenali karakteristik dari obligasi dan bagaimana menilai suatu obligasi. Suatu obligasi adalah kontrak jangka panjang di mana peminjam setuju untuk melakukan pembayaran atas bunga dan pokok pinjaman di periode waktu tertentu kepada pemegang obligasi. Ada beberapa tipe obligasi. Yang pertama adalah municipal bonds, adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara, kota, atau pemerintah daerah. Obligasi ini adalah jenis obligasi yang bebas dari pajak atau tax exempt. Di Amerika, municipal bonds juga dikenal dengan nama The Munis. Di Indonesia, municipal bonds lebih dikenal dengan nama obligasi daerah. Corporate bonds adalah obligasi yang diterbitkan oleh bank, institusi keuangan bukan bank, perusahaan pemerintah atau perusahaan swasta lainnya dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Yang ketiga adalah mortgage-backed bonds, adalah obligasi yang dijamin oleh kepemilikan aset berharga dan properti. Jika terjadi gagal bayar atau default, pemegang obligasi mortgage-backed bonds bisa menjual properti yang menjadi jaminan bonds tersebut. Di Indonesia, konsep obligasi ini hampir sama dengan konsep sukuk atau surat berharga syariah negara yang memiliki underlying aset sebagai jaminannya. Lalu selanjutnya adalah international bonds, adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara untuk dijual ke negara lain atau perusahaan asing. Dan yang terakhir adalah convertible bonds, adalah jenis obligasi yang biasanya disebut juga sebagai obligasi hybrid, karena sewaktu-waktu dapat dikonversikan menjadi saham biasa atau common stock dari perusahaan penerbit obligasi. Obligasi memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah par value, adalah nilai yang mencerminkan jumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan dijanjikan untuk dilunasi kembali pada saat tanggal jatuh tempo. Lalu yang kedua adalah coupon payment. Tingkat bunga kupon adalah pembayaran kupon dibagi dengan par value. Pembayaran ini ditentukan pada saat obligasi diterbitkan dan tetap berlaku sepanjang umur obligasi tersebut. Pada saat obligasi diterbitkan, pembayaran kuponnya telah ditentukan pada suatu tingkat yang akan membuat investor tertarik untuk membeli obligasi pada atau mendekati par value-nya. Beberapa obligasi bahkan tidak membayar kupon sama sekali, tapi ditawarkan dengan diskon di bawah par value-nya, sehingga memberikan apresiasi modal sebagai ganti dari pendapatan bunga. Obligasi umumnya memiliki tanggal jatuh tempo atau maturity date yang telah ditentukan di mana par value-nya harus dilunasi. Proses penebusan obligasi itu berdasarkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan sebelum tanggal jatuh tempo normal. Sebagian besar obligasi memiliki ketentuan penebusan atau call provision yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi sebagai penebusan. Ketentuan penebusan biasanya menyatakan bahwa emiten harus membayar jumlah yang lebih besar dari par value-nya kepada pemegang obligasi jika obligasi tersebut ingin ditebus. Jumlah tambahan tersebut biasa dikenal sebagai premi penebusan. Ketentuan dana pelunasan adalah ketentuan dalam kontrak suatu obligasi yang meminta emiten melunasi sebagian emisi obligasi setiap tahunnya. Beberapa obligasi menyatakan ketentuan dana pelunasan sinking fund provision yang memfasilitasi pelunasan emisi obligasi secara teratur. Kegagalan dalam memenuhi persyaratan dana pelunasan bisa dikategorikan sebagai gagal bayar yang dapat membuat perusahaan dinyatakan bangkrut. Jadi, dana pelunasan akan menjadi sumber pengeluaran kas yang signifikan bagi perusahaan. Sekarang kita akan melihat beberapa bentuk lain dari obligasi. Yang pertama adalah convertible bond. Adalah obligasi yang dapat ditukar berdasarkan opsi pemegang obligasi dengan saham biasa perusahaan emiten. Obligasi yang dapat dikonversi memiliki tingkat kupon yang lebih rendah daripada hutang yang tidak dapat dikonversi dengan risiko kredit yang sama. Yang kedua adalah warrant, adalah opsi yang memungkinkan pemegang obligasi membeli saham pada satu harga yang telah ditentukan sehingga memberikan suatu keuntungan modal. Jika harga saham tersebut naik, obligasi yang diterbitkan dengan warrant sama halnya seperti obligasi yang dapat dikonversi, memberikan tingkat kupon yang lebih rendah dibandingkan dengan obligasi biasa.
Yang ketiga adalah putable bond, adalah obligasi dengan ketentuan yang memungkinkan investornya menjual kembali obligasi kepada perusahaan sebelum tanggal jatuh tempo pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Jika tingkat bunga naik, maka investor akan menjual obligasi kembali pada perusahaan dan menginvestasikannya kembali pada obligasi dengan kupon yang lebih tinggi. Yang keempat adalah income bonds atau obligasi pendapatan. Adalah obligasi yang membayarkan bunga hanya jika laba perusahaan cukup untuk membayar bunga tersebut. Jadi, obligasi pendapatan tidak akan membuat bangkrut perusahaan. Namun dari sudut pandang investor, obligasi ini lebih berisiko daripada karakteristik obligasi biasa. Dan yang terakhir adalah indeks atau purchasing power bond, yaitu obligasi terindeks atau obligasi daya beli. Obligasi terindeks adalah obligasi yang pembayaran bunganya didasarkan atas indeks inflasi, sehingga akan melindungi pemegangnya dari inflasi. Tingkat obligasi ini didasarkan pada suatu indeks inflasi seperti indeks harga konsumen atau IHK, sehingga bunga yang dibayarkan akan naik secara otomatis ketika tingkat inflasi naik secara otomatis. Lalu bagaimana cara kita menilai suatu obligasi? Mari kita perhatikan bersama-sama formula yang ada di depan kita saat ini. Dari formula tersebut terlihat bahwa nilai suatu obligasi merupakan present value dari arus kas atau cash flow dari bunga atau kupon yang akan kita terima, ditambahkan dengan nilai pokok atau prinsipal pada saat obligasi tersebut jatuh tempo, yang dimana dalam formula ini kupon dirumuskan oleh interest, sedangkan prinsipal atau nilai pokok dari obligasi atau kita kenal istilahnya par value itu disimpulkan oleh M atau maturity value. Jika kita perhatikan, interest atau kupon dibagi oleh 1 plus RD pangkat 1 hingga interest dibagi 1 plus RD pangkat N ditambah M dibagi 1 plus RD pangkat N. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai suatu obligasi ataupun value merupakan penjumlahan total dari nilai kupon yang akan kita terima ditambah nilai prinsipal atau pokok yang juga akan kita terima pada saat obligasi jatuh tempo. Obligasi dapat dijual dengan 3 jenis harga. Yang pertama adalah par value. Kapan kondisi par value ini terjadi? Kondisi par value akan terjadi pada saat tingkat bunga di pasar sama dengan tingkat kupon, sehingga obligasi akan dijual pada nilai parnya. Lalu yang kedua adalah diskon bond. Kapan kondisi diskon bond ini akan terjadi? Ketika tingkat bunga di pasar lebih tinggi daripada tingkat kupon, sehingga harga jual obligasi akan di bawah nilai par. Lalu yang ketiga adalah premium bond. Kapan suatu obligasi dikatakan memiliki nilai premium? Itu adalah pada saat tingkat bunga di pasar lebih rendah atau di bawah tingkat kupon, sehingga obligasi akan dijual dengan harga di atas nilai par. Kita sekarang akan mencoba untuk mempelajari apa yang dimaksud dengan bond yield atau yang sering dikenal dengan istilah bond yield to maturity atau YTM. YTM atau yield to maturity itu adalah tingkat bunga yang akan kita dapatkan atas investasi kita saat kita membeli obligasi dan memegangnya hingga tanggal jatuh tempo atau maturity. Seperti yang kita perhatikan formula di depan kita saat ini, kita hendak mencari yang namanya YTM atau yang sering kita dengar istilah itu adalah I-nya atau interest-nya. Dari sini kita akan dapat melihat pada saat kita menemukan nilai YTM, kita akan mengetahui dengan pasti sebenarnya berapa persen tingkat pengembalian atas investasi kita jika kita membeli obligasi dan mempertahankannya hingga akhir. Demikian sesi tentang bond valuation berakhir.